Saya Brian Agusto Haikase dengan NIM 20030200075, semester 1 kelas C, Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengantar sosiologi, review buku 11. Apa itu sosiologi? Sosiologi adalah studi sistematis dan ilmiah tentang perilaku manusia, kelompok, sosial, dan masyarakat. Sosiologi memeriksa kekuatan struktural dan kelembagaan yang membentuk kehidupan sehari-hari, perilaku dan nilai-nilai sosial kita, dan melihat bagaimana kita membantu menciptakan struktur dan institusi sosial tersebut. Membandingkan dan membedakan sosiologi dengan ilmu sosial dan perilaku lainnya dan disiplin ilmu terkait. Sosiologi adalah disiplin akademis, tetapi ini tidak berarti bahwa itu hanya sesuatu yang harus dipelajari. Sosiologi pertama-tama adalah sesuatu yang hidup. Mungkin sosiologi Peter Berger mengatakan dengan sangat baik ketika dia menulis, sosiologi bukanlah praktik tetapi upaya untuk memahami. Ini mengharuskan sosiologi melihat peristiwa sehari-hari sedikit berbeda dari cara kebanyakan orang menemukan sosiologi. Komunitas, bangsa, dan banyak organisasi lain, beberapa di antaranya melampaui batas negara ini. Sosiologi dan ilmu sosial dan perilaku lainnya serta disiplin terkait sosial keharusan membedakan kita dari hewan lain dan meskipun itu terkait dengan keberlangsungan hidup. Itu melampaui dorongan biologis atau naluriah belaka untuk mengelompok untuk bertahan hidup. Saling ketergantungan antara masyarakat dan individu ini adalah fokus utama sosiologi. Dan untuk memahami diperlukan pengembangan imajinasi sosiologis merupakan kualitas pikiran yang memberikan pemahaman tentang diri kita sendiri dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Memahami kehidupan dalam masyarakat global. Salah satu konsekuensi sosial paling signifikan dari abad ke-20 adalah transformasi dunia terpisah negara-negara yang dengan sejarah, budaya, dan pengalaman sosial yang unik menjadi desa global yang besar. Globalisasi mengacu pada ketertarikan di antara orang-orang di seluruh dunia. Ini adalah proses di mana barang, informasi, orang, uang, komunikasi, mode, bergerak melintasi batas negara. Kemajuan teknologi dalam komunikasi, transportasi, impor, dan ekspor telah membuat ideologi dan kebijakan isolasionisme sosial tidak hanya konyol, tetapi juga mustahil. Seperti yang dikatakan seorang sosiologi, globalisasi mengubah setiap hal. Beberapa hal sosial dapat dibentuk kembali atau terancam. Mereka tidak bisa lagi diterima begitu saja. Mengenali keberagaman. Bayangkan, sebuah dunia di mana seorang sama persis sama. Semua orang mirip, bertindak sama, berbicara sama, dan berpikir serupa. Betapa dunia yang sederhana dan tidak menarik itu. Meskipun terkadang menyenangkan berada di sekitar orang-orang yang latar belakang dan minat yang sama, dunia ini jauh lebih kompleks dari itu. Kita hidup di dunia di mana keragaman memang menjadi bumbu kehidupan. Globalisasi telah meningkatkan mobilitas. Di banyak tempat menyediakan mozaik sosial orang-orang dari latar belakang, ras dan etnis yang berbeda, kebangsaan, agama, dan budaya. Sosiologi dan berpikir kritis. Berpikir secara sosiologis adalah bentuk berpikir kritis yang melibatkan penilaian ide, pernyataan, dan informasi secara objektif. Ini memerlukan pendefinisian masalah, melihat di bawah permukaan ide yang umum dipegang, mempertanyakan asumsi, menganalisis bukti secara logis dan sistematis, mengenali bias, menghindari reaksi spontan emosional terhadap masalah dan argumen, membentuk solusi yang masuk akal untuk masalah, dan mengembangkan toleransi untuk hal tertentu, jumlah ketidakpastian dan ambiguitas. Sederhananya, pemikiran sosiologis melibatkan mengajukan pertanyaan dan mempertanyakan jawaban. Ini membutuhkan melihat lebih dekat pada dunia sosial kita.
Mencermati lebih dekat segala sesuatu tidak perlu seperti yang mereka tampak. Subjek sosiologi adalah orang dan apa yang mereka lakukan dalam kelompok, organisasi, dan masyarakat. Pokok bahasan yang akrab bagi kita semua. Sayangnya, banyak dari pemahaman kita tentang dunia sosial sangat individual dan terbatas pada pengalaman pribadi, desas-desus, dan praduga kita tentang cara kita berpikir dan cara mungkin kita inginkan. Perubahan iklim sosial, revolusi industri revolusi. Sebelum industri, masyarakat Eropa dicirikan oleh sistem feodal yang terdiri dari tuan tanah kaya yang memiliki rumah besar, sejumlah besar petani yang mengolah tanah, dan demikian secara ekonomi terikat pada para tuan dan rumah mereka untuk penghidupan. Saat para bangsawan meninggal, terlantar atau saling mengusir dari tanah mereka, manor dari menjadi pertanian kecil yang digarap oleh pemilik baru dan keluarga mereka, dan desa-desa kecil dengan kelas pedagang yang muncul dan dikembangkan sebagai pusat ekonomi dan komunitas sosial yang penting. Sosiologi kontemporer. Kontribusi teoritis dan metodologis dari para sarjana ini kemudian dikenal sebagai Chicago School dan menyediakan sosiologi dengan interaksionisme simbolik. Salah satu dari 3 utama perspektif teoritis, sudut pandang atau cara tertentu dalam memandang sesuatu yang mendominasi sosiologi saat ini. 2 lainnya adalah fungsionalisme struktural dan konflik. Ketiga perspektif utama ini berfungsi sebagai paradigma, kumpulan asumsi dan ide yang membantu pertanyaan penelitian, metode analisis dan interpretasi, dan pengembangan teori. Simbolik interaksionis perspektif. Perspektif interaksionis simbolik memandang makna sosial sebagai yang timbul melalui proses interaksi sosial. Interaksionisme simbolik kontemporer bertumpu pada 3 premis dasar. Perspektif teoritis utama dalam pandangan sosiologi. Yang pertama, tentang masyarakat. Yang kedua, konsep dan ide utama. Yang ketiga, kekuatan. Yang keempat, kelemahan. Yang kelima, interaksionisme simbolik. Yang keenam, fungsionalisme struktural. Yang ketujuh, konflik. Para pendukung perspektif ini sering disebut sebagai perspektif interaksionis, terlibat dalam analisis tingkat mikro yang berfokus pada interaksi sehari-hari dari individu dan kelompok dalam situasi sosial tertentu. 3 konsep utama yang penting untuk memahami pendekatan teoritis ini mencakup simbol-simbol yang bermakna, definisi situasi, dan diri yang memandang kaca. Selain itu, 2 jenis penting dari analisis teoritis cocok dengan perspektif interaksionis, analisis dramaturgi dan pendekatan pelabelan. Simbol-simbol yang berarti George Hamid menegaskan bahwa proses interaksi sosial yang sedang berlangsung dan penciptaan, pendefinisian, dan pendefinisian ulang dari simbol-simbol yang bermakna memungkinkan masyarakat. Simbol yang bermakna adalah suara, objek, warna, dan peristiwa mewakili sesuatu selain dari diri mereka dan sangat penting untuk memahami interaksi sosial. Perspektif fungsionalis struktural. Perspektif fungsionalis sangat dipengaruhi oleh ide-ide Comte, Spencer, dan Durkheim. Struktural menggeser fokus sosiologi dari studi interaksi sosial sehari-hari ke tingkat analisis makro, yang meneliti struktur dan sosial yang lebih luas. Secara keseluruhan, perspektif ini menekankan struktur dan tatanan sosial. Sering disebut sebagai perspektif fungsionalis atau fungsionalisme. Fungsionalis struktur memandang masyarakat sebagai sistem bagian yang saling bergantung dan saling terkait. Dalam keseluruhan struktur sistem, setiap bagian memenuhi tertentu fungsi yang dengan berkontribusi pada fungsi keseluruhan sistem secara keseluruhan. Struktur sosial.
Perspektif fungsionalis struktural berpendapat bahwa masyarakat memiliki struktur yang terdiri dari berbagai komponen penting. Misalnya, institusi sosial dasar seperti keluarga, agama, pendidikan, politik, dan ekonomi. Ini dalam lembaga yang saling terkait dan saling bergantung, masing-masing menjalankan penting yang fungsi berkontribusi pada struktur masyarakat secara keseluruhan. Fungsi manifest dan laten. Sosiologi kontemporer yang menggunakan perspektif fungsionalis struktural yang membedakan antara fungsi nyata, konsekuensi yang diharapkan atau diinginkan dari institusi sosial, dan fungsi laten, konsekuensi yang tidak sengaja atau tidak diakui dari institusi sosial. Sebagai contoh, mari pertimbangkan pendidikan yang lebih tinggi. Fungsi nyata yang jelas dari pendidikan tinggi adalah untuk menyebarkan pengetahuan dan mempersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat industri yang kompleks. Disfungsi dari perspektif fungsionalis. Beberapa aspek masyarakat yang dipandang tidak berfungsi karena mengancam mengganggu stabilitas dan ketertiban sosial. Penting untuk dicatat bahwa fungsional dan disfungsional tidak mewakili penilaian nilai dan tidak identik dengan baik dan buruk. Kejahatan dapat dipandang sebagai disfungsional karena mengancam ketertiban sosial, menyakiti orang, dan menghabiskan banyak uang bagi masyarakat.